Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Dinda Taufik, NIM 8775-55472 akan mempresentasikan pembelajaran terpadu di kelas 4 SD. Hai anak-anak pintar, Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Siapa anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita lebih semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa topik pembahasan pembelajaran kita pada hari ini? Kalau tidak tahu, ibu akan memberitahu. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu dengan tema matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang fokus pembahasannya yaitu mengukur panjang dan menimbang berat. Dari topik ini, apakah anak-anak ibu pernah melakukan mengukur panjang dan menimbang berat? Bagi anak-anak ibu yang sudah tahu dan sudah pernah melakukannya, berarti anak-anak ibu sudah terbayangkan dalam pikirannya apa kegiatan tersebut. Nah, di sini ibu akan memberitahu bahwa mengukur itu yaitu suatu kegiatan memberi nilai pada suatu benda yang akan diukur. Nah, salah satu kegiatan mengukur yang kita bahas pada hari ini yaitu mengukur panjang. Adapun satuan yang digunakan untuk mengukur ini seperti sentimeter, dalam kehidupan sehari-hari yaitu sentimeter dan meter. Apakah anak-anak ibu tahu apa biasanya alat yang digunakan untuk mengukur panjang? Yaitu seperti penggaris dan meteran. Nah, contoh dari kegiatan mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Ini alat ukurnya. Lalu kita seperti mengukur kain yaitu menggunakan meteran. Yang satuannya meter. Nah, selanjutnya setelah kita mengukur panjang, kita membahas materi menimbang berat. Nah, menimbang berat ini merupakan mengukur berat suatu benda dengan untuk mengetahui banyaknya massa yang dimiliki benda tersebut. Adapun satuan yang biasa digunakan untuk menimbang dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kilo, seperti gram, seperti ton, dan ons. Nah, apakah anak-anak ibu pernah melakukan menimbang berat suatu benda? Apa alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat suatu benda? Apakah anak-anak ibu tahu? Ya benar, seperti timbangan dan neraca. Bagi anak-anak ibu sudah tahu yang pernah melakukan menimbang berat suatu benda berarti sudah tahu bagaimana bentuk alat ukur tersebut. Contoh lain dari menimbang berat yaitu seperti kita menimbang gula atau kita membeli buah yaitu membeli buah dalam bentuk 1 kilo atau 2 kilo berarti satunya kilo. Atau anak-anak ibu pernah melihat truk yang muat beras yang nanti berarti kita memakai satuan ton. Berapa isi truk tersebut? Yaitu misalnya 15 ton atau 20 ton gitu. Atau anak-anak ibu pernah menemani ibunya membeli emas yaitu yang dalam satunya gram. Misalnya ada 1 gram, 2 gram, atau membeli ikan kering di pasar seperti banyaknya 1 ons atau 1,5 ons. Nah, itulah yang biasa kita gunakan sehari-hari satuannya.
Nah, di sini kita tadi sudah membahas mengukur panjang dan menimbang berat. Nanti anak-anak ibu diharapkan bisa melakukan mengukur panjang dan menimbang berat menggunakan satuan yang tepat dan menggunakan alat ukur yang benar. Nah, di sini setelah anak-anak ibu melakukan pengukuran dan penimbangan, diharapkan bisa memberi informasi kepada penerima informasi dengan baik dan benar. Kenapa? Agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini contohnya, misalnya Andi disuruh ibu membeli gula ke warung. Saat itu ibu mengatakan kepada Andi beli gula ke warung 1 bungkus. Tanpa bertanya kembali kepada ibu, Andi langsung pergi ke warung membeli gula 1 bungkus. Dan setelah kembali dari warung, Andi menyerahkan ke ibu gula tersebut dan ibu bertanya balik kepada Andi. Ternyata maksud ibu menyuruh Andi membeli gula 1 bungkus itu yaitu dalam satuan 1 kilo. 1 bungkus yang isinya 1 kilo. Tetapi Andi membeli 1 bungkus yang dalam satuan 1,5 kilo. Berarti di sini telah terjadi kesalahan informasi dari yang memberi informasi dan yang penerima informasi tidak menanyakan kembali. Maka terjadilah kesalahan. Seperti kenapa demikian? Karena pemberi informasi, karena ibu Andi tersebut tidak menyebutkan kepada Andi berapa satuan yang harus dibeli, seperti 1 kilo atau 1,5 kilo. Ibu hanya mengatakan 1 bungkus. Nah, dengan hal tersebut, sebaiknya makanya dari itu anak-anak ibu perlu memperhatikan dalam menyampaikan informasi yang baik dan benar sehingga tidak terjadinya kesalahan informasi. Dan yang terakhir, kita masuk ke pentingnya pengukuran dalam ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak ibu pernah demam? Ketika kita demam berarti suhu badan kita tidak normal. Nah, ketika suhu badan kita tidak normal berarti kita akan ingin mengetahuinya nih. Apakah anak-anak ibu pernah melakukan pengukuran suhu badan? Bagi yang sudah pernah melakukan pengukuran suhu badan berarti anak-anak ibu sudah tahu apa alat yang digunakan dan bagaimana bentuk alatnya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu yang disebut yaitu termometer, yang mana satuannya yaitu satuan derajat Celcius. Nah, selanjutnya sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok ibu tugaskan untuk melakukan pengukuran panjang suatu benda yang ada di kelas ini dan menimbang berat suatu benda yang menggunakan alat ukur yang telah ibu sediakan. Nah, setelah itu masing-masing perwakilan anggota kelompok akan tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya sekarang ibu akan memberikan tugas Anda semua untuk di rumah. Yang pertama yaitu catat soalnya. Ukurlah panjang benda yang ada di rumah Anda menggunakan penggaris atau meteran atau alat ukur yang bisa mengukur panjang masing-masing 5 buah. Dan yang kedua yaitu ukurlah berat benda yang ada di rumah Anda menggunakan timbangan atau alat sejenisnya, masing-masing berikan 5 buah
contohnya. Baiklah anak-anak Ibu, tadi kita sudah membahas dari awal materi sampai kita telah melakukan diskusi. Berarti anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait mengukur panjang dan menimbang berat. Anak-anak Ibu juga sudah tahu apa satuannya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti senti, meter dalam mengukur panjang. Dalam mengukur menimbang berat, apa satunya bisa digunakan? Seperti gram, kilogram, ton, dan ons. Jadi ini senti dan meter. Lalu ini kilogram, gram, ton, dan ons. Anak-anak Ibu juga sudah mengetahui apa alat-alat yang digunakan dalam mengukur panjang, yaitu seperti penggaris yang anak-anak Ibu gunakan, lalu meteran. Dan untuk menimbang berat yang digunakan yaitu timbangan dan neraca. Nah, anak-anak Ibu sudah mengerti dan paham. Semoga anak-anak Ibu bisa menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, dengan menyampaikan informasi dengan baik, agar kita tidak salah menyampaikan dan menerima informasi setelah melakukan pengukuran panjang dan penimbangan berat. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.